Engkaulah matahari di dalam hidupku, Engkaulah cahaya dalam hatiku, Engkaulah cipta. Oh ya Bu, di sini juga saya punya masalah Bu. Oh iya Bu, masalah Ibu apa ya Bu ya? Saya ini kan ya selaku seorang pendidik dan juga berlaku sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi dalam mengatur, saya ini yang bingung ini dalam mengatur waktu Bu, antara karena semuanya kedua-duanya semuanya penting. Nah jadi bagaimana saya memposisikan diri sebagai seorang ibu dan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang guru. Nah, sedangkan di sini kita seperti yang Ibu ketahui, situasi sekarang ini lagi sangat sibuk-sibuknya, Bu. Jadi bagaimana? Karena ini tadi karena saya bilang tadi ini sama-sama penting, Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan saya ini? Ya baik Bu Mareta, jadi tentang apa yang dipaparkan Ibu Mareta tadi, kira-kira permasalahan Ibu Mareta itu prioritas atau skalanya itu berkisaran skala berapa Bu? Antara 1 sampai 10. Di mana posisi sekarang ini? Dan apa pencapaian yang ingin Ibu Mareta capai dalam perbincangan ini? Oke, jadi begini Bu ya, saya sampaikan dan utarakan pada kesempatan ini, bagaimana saya mengatur waktu, di mana sekarang jadwal lagi padat-padatnya. Kemudian seperti yang kita ketahui sekarang ini kan lagi di awal pembelajaran, otomatis kita disibukkan dengan administrasi kelas, kemudian kebetulan di sini juga ada lagi booming-boomingnya ada perlombaan seperti itu Bu. Perlombaan ada perlombaan seperti O2SN dan sebagainya. Jadi jadwal ini lagi padat-padatnya seperti yang saya katakan tadi Bu. Di awal pembelajaran kita harus mempersiapkan administrasi kelas dan sebagainya, dan juga bagaimana membagi waktu untuk keluarga di rumah. Dan jadi saya ingin sekali mengatur waktu supaya semuanya berjalan dengan baik antara keluarga dan sekolah. Jadi prioritas sekarang ini di mana posisi saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang siswa, mungkin saya rentangkan di 6 Bu, di ranting 6. Kenapa? Sekarang ini di sekolah itu banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan dan saya kerjakan. Selain terkait saya mengajar di kelas, saya juga harus menyiapkan administrasi kelas, apalagi sekarang ya seperti saya bilang tadi Bu, lagi booming-boomingnya perlombaan seperti O2SN, mempersiapkan lomba-lomba lain, sedangkan kita sudah ada kesibukan seharian di kelas. Nah, jadi saya harus membagi waktu kapan saya harus mempersiapkan anak-anak lomba, kapan saya harus mengerjakan administrasi kelas, kemudian harus mempersiapkan administrasi kelas, kemudian kita pulang ke rumah, kita juga dihadapkan lagi dengan situasi, dengan keadaan keluarga, di mana semuanya sama-sama butuh. Karena saya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, di mana
di rumah kita saya juga sering membuka laptop Bu, di rumah untuk menyelesaikan sesuatu yang belum diselesaikan di sekolah. Nah, sampai di situ ada anak-anak yang ada ya suami atau anak-anak yang harus kita urus. Nah, jadi posisi sekarang itu saya berada di posisi 6. Nah, di posisi 6. Jadi mau mengerjakan ini dan ini, ada yang terlewat, ada yang mau mengerjakan yang ini, ada yang terlewat. Nah, jadi terlantar, ada yang terlantar di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga saya memposisikan diri di posisi 6 gitu. Di kelas ini mungkin beda masalahnya. Iya, betul sekali ya apa yang diutarakan Bu Mareta. Sungguh memang memanajemen waktu itu sulit ya Bu, bahkan sangat-sangat sulit. Nah, saya sendiri juga merasakan di mana profesi kita ini sama, yaitu sama-sama seorang pendidik, sama-sama seorang ibu, sama-sama seorang istri, yang pastinya keluh kesah yang dialami oleh kebanyakan para ibu-ibu, ya kemungkinan kalau ada kemungkinan atau peluang yang dapat ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguannya, kira-kira apakah ibu sudah mempunyai solusinya? Oke, nah mungkin solusi yang akan saya lakukan, saya mempunyai rencana bagaimana saya meningkatkan aktivitas saya dalam kehidupan sehari-hari ini untuk memanage waktu. Jadi saya harus mengatur waktu semaksimal mungkin untuk memanage waktu. Ketika saya berada di posisi 6, saya harapkan saya bisa meningkat di posisi yang minimal 8. Itu harapan saya. Jadi ketika saya di sekolah, saya mengajar di dalam kelas, kemudian ketika ada waktu, misalnya ada waktu pergantian, misalkan ada waktu istirahat atau misalkan ada pergantian pelajaran. Nah, disitulah sela-sela saya untuk mengerjakan administrasi kelas, mengerjakan administrasi kelas dan segala sesuatunya. Nah, kemudian jam pelajaran di saat saya tidak berada atau tidak mengajar, jadi saya mengerjakan administrasi kelas dan sebagainya. Jadi saya memprioritaskan, namun saya selalu memprioritaskan yang ada di kelas. Posisi saya sebagai seorang guru, mengajar, seperti itu maksudnya, Bu. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama guru, seperti itu. Berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian membagi tugas terkait dengan tadi kan yang saya bilang tadi, Bu, kita kan ada perlombaan dan sebagainya. Jadi membagi tugas kita masing-masing. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman untuk membagi tugas kita masing-masing seperti itu. Dengan cara membagi tugas itu mungkin akan pekerjaan akan cepat selesai, kemudian akan lebih bagus lagi mungkin karena banyak ide yang akan dimasukkan seperti itu. Nah, dengan kegiatan yang ada di sekolah sehingga pekerjaan akan lebih cepat selesai, akan lebih cepat selesainya akan lebih cepat, kemudian tepat waktu, seperti itu maksudnya, Bu, ya. Nah, ketika pulang ke rumah, otomatis saya akan bertemu dengan keluarga saya, anak dan suami. Nah, otomatis saya akan memprioritaskan di rumah, memprioritaskan keluarga, anak dan suami saya. Walaupun ternyata ada tugas-tugas misalnya yang belum terselesaikan tugas yang ada di sekolah tadi belum terselesaikan, namun saya di sekolah, di rumah, maksudnya saya akan memprioritaskan
sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah, seperti itu. Walaupun nanti misalnya saya utamakan, mungkin ada di sela-sela itu mereka sudah istirahat, atau mungkin saya akan mengerjakan pekerjaan saya yang belum selesai tadi. Jadi intinya saya harus pintar-pintar memanage waktu, Bu. Seperti itu. Ya, betul sekali, Bu. Kita harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah. Nah, selain itu komunikasi juga merupakan unsur memotivasi yang terpenting. Nah, sehingga untuk komunikasi di keluarga, di mana mood kita tercipta biasanya berawal dari rumah tangga, yaitu dari keluarga, tercipta berawal dari rumah tangga, yaitu dari keluarga. Nah, bagus sekali Bu Mareta sudah mengutarakan masalah yang Ibu Mareta serta sudah ada solusi dan intinya buat Bu Mareta. Nah, untuk selanjutnya Ibu Mareta, bagaimana timbal balik yang Ibu Mareta alami setelah kita sudah berbicara seperti ini? Yang pertama itu saya merasa lega dan merasa tenang, karena ya kita ketahui seorang ibu itu kan perempuan, terutamanya khususnya ibu-ibu sering curhat, sering apa. Nah, jadi dengan berbincang seperti ini saya merasa lega, merasa tenang, kemudian merasa plong seperti itu. Nah, kemudian setidaknya sudah membuat saya membantu meringankan beban ya pikiran, ya mungkin beban pikiran, beban yang saya alami ketika saya ketika saya alami seperti itu, Bu. Kemudian saya meyakinkan diri saya ketika saya membicarakan masalah saya, tidak bingung lagi. Saya sudah sedikit percaya diri untuk menghadapi situasi dan masalah yang saya hadapi. Jadi saya sudah percaya diri, saya sudah tidak bingung lagi, dan saya sudah merasa plong, saya merasa lega dan tenang. Itu, Bu. Mikrofonnya, Bu. Baik Ibu Mareta, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Semoga bisa menjalankan aktivitas, bisa memanajemen waktu, dan terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum Ibu Mareta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulis atas kerjasamanya, atas ininya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Engkaulah